Selamat siang. Ini adalah sebuah analisa yang seharusnya bisa dikritisi, bisa dikomentasi, di komentar, di dokumentasi, ya, di komentasi, di komentar, di dokumen, di kerjakan. Kalau bahasa ilmiahnya aktualisasi. Pokoknya selagi tidak mengganggu urusan seorang ini, karena rakyat Indonesia ini banyak, berjuta-juta, dan punya kesibukan masing-masing. Hari ini tersorot merespon sebuah gerakan sistem pemilu Indonesia. Sistem pemilu Indonesia ini yang sesuainya adalah mengacu kepada undang-undang pemilu itu sendiri, gitu. Karena hasil keputusan pemungutan suara pada tahun 2014 ini, DPR pada waktu itu, maksud saya DPR RI pada waktu itu bermusyawarah sepakat pro terhadap undang-undang pemilu, sehingga masa kepresidenan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono serta Budiono tidak bisa ikut serta karena sistem politik pada waktu itu mengacu kepada undang-undang. Karena gerakan pada waktu itu lebih besar kepada krisis, karena ada mencuat kasus Senturi pada waktu itu dalam kepengurusan Republik Indonesia ini, mengakibatkan kerugian negara. Akhirnya dari rapat musyawarah paripurna DPR seluruh Indonesia yang dipilih oleh rakyat Indonesia pada waktu itu, bagian dari elemen masyarakat Jakarta khususnya, ya, karena Senturi ini tidak berimbas kepada daerah, dia berimbas kepada sistem perbankan keuangan pada waktu itu yang memberi mandataris keuangan sebesar, bahkan bisa lebih dari keputusan pengesahan atas permohonan dana Bank Senturi ini pada masalah infrastruktur. Jelasnya pada masalah infrastruktur, karena pembahasan undang-undang pemilu pada tahun itu membuka peluang dari seluruh kepala daerah di Indonesia, seluruh rakyat Indonesia itu, siapapun orangnya, berhak menyalonkan diri sebagai presiden dan dipilih langsung oleh rakyat. Masalahnya adalah siapa yang berkeinginan yang mau jadi presiden Republik Indonesia, gitu. Karena di antara partai politik pada waktu itu sampai sekarang
0,30% lah yang mampu, yang ingin menjadi kepala negara. Berdasarkan CP-nya, biodatanya, kesuksesannya, intelektual kerakyatannya. Karena seorang presiden ini mampu dia berpidato, setidaknya mampu dia mengarahkan kerja rakyat, mampu dia melihat mana yang rakyat ini betul-betul ditolong. Karena negara ini tidak melibatkan bagian dari, istilahnya ini adalah alma mater baju ini yang ditunjuk untuk sebagai mandataris. Hari ini banyaklah alma mater. Saya tidak menyebutkan elemen OKP, saya menyebutkan ini adalah aparatur negara, keamanan negara, polisi, tentara yang ikut andil pentas demokrasi pemilu ini gitu. Padahal mereka sudah membiayai negara. Karena mereka istilahnya tidak senang lah pada rezim pada waktu itu. Bahasa halusnya adalah mereka ini terkhianati gitu. Ya, terkhianati karena status kenegaraan mereka, karena rezim pada waktu itu dipimpin oleh militer. Ya, militer kalahlah sama diplomasi musyawarah rakyat. Itu real nyata, memang harus kalah gitu. Begitulah cara mengalahkan. Karena tidak ada kepentingan dari militer ini untuk mengurus keuangan. Ya, militer ini ngurus negara. Tugas dari tentara, militer, polisi ini adalah menjaga keamanan negara. Di mana tempat dia bertugas, disitulah kantornya. Karena akan terganggu nih. Akhirnya Senturi terganggu. Bisa saja dari kekuatan negara militer ini mengambil hak kemerdekaan yang membuat Bank Senturi ini menjadi bangkrut. Karena ini adalah perjuangan mereka dari kaum intelektual yang kuliah ada di Indonesia, ada di luar negeri, menjadi sepintas saja, mudah, sepele, karena ini pakai duit ini aja lah gitu. Udah, kita tentara, kita polisi, kita akan biayai adik-adik letting negara ini kan enggak istilahnya enggak terbuka untuk rakyat itu. Akhirnya benar terjadi hari ini adalah rakyat didesak dalam gerakan pada tanggal kemarin tahun 2002 ini menjadi gerakan pro terhadap undang-undang gitu. Padahal kerja pada waktu itu membiarkan itu. Sedangkan kami mahasiswa kritis paling kritis karena informasi pada waktu itu tertutup, karena rakyat kan yang bekerja, bukan tentara. Untuk aparatur tentara sekelas Presiden SBY sendiri itu udah tak dapat informasi karena partai yang kuat 2 periode terakhir 2014 ini menjadi partai entah nomor hari satu hari, entah nomor sekian gitu. Karena ada keinginan untuk memperbaiki Indonesia, itulah bahasanya. Karena citra partai ini paling penting itu. Karena orang yang partai yang ini udah memang dapat dari uang negara, dari rakyat sendiri, kan golongan orang berorganisasi. Rakyat sendiri udah punya tempat tinggal ini, tidak ikut-ikutan lah untuk merespon kegiatan politik ini yang bukti nyatanya kader-kader partai politik hari ini terbukti korupsinya gitu. Terbukti korupsinya, ya, terbukti lalai tugas negara gitu. Sebenarnya gerakan yang muncul ini adalah pro aja terhadap kebijakan DPR. Tapi dari sebuah gerakan partai baru
Ini menarik ini, karena undang-undang tidak mengatur dalam sebuah partai untuk merekomendasi orang jadi seorang presiden, apapun dia mantan presidennya gitu. Ya, kalau partai ini melarang orang untuk menjadi calon presiden DPR itu, kenapa orang ini merekrut rakyat untuk masuk partainya dia gitu. Ya, karena ini adalah masa dulu waktu kuliah, bukan orang yang terkenal di media, tapi bagaimana faktanya adalah kebijakan negara ini atas proses kerja kenegaraan, atas pilihan rakyat yang menang walaupun dia kader PDIP. Saya bawa aja nama Presiden Jokowi gitu, tetap dia kepala negara. Hormat tidak hormat rakyat, keputusan kebebasan demokrasi. Ya, karena presiden yang kita pilih, yang kalian pilih, yang kalah, yang menang waktu tahun 2019 pemilu kemarin itu adalah bukan raja. Ya, ini keputusan negara. Kalau rakyat berkeinginan untuk rekomendasi calon presiden mendatang tahun 2024 ini mencuit nama Jokowi, ya saya harap Anda pindah partai aja ini. Karena partai ini baru, apalagi saya lagi membentuk partai namanya Revolusi Indonesia. Memang partai ini tidak terbentuk di Jakarta. Bagaimana partai ini tumbuh di sosmed, mengikut kerjanya orang Indonesia ini, curhatnya Indonesia ini, setidaknya tahu partai yang Revolusi Indonesia ini berani buat surat itu. Karena bagi saya mudah sekali. Kantor di DPR RI ini mudah. Ya, bagaimana bermusyawarah kan dalam organisasi kan, itu hobi dari aktivis kajian Wacana Institut, ada kajian Indonesia Mandiri, ada kajian OKPKNPI-nya Jakarta. Sebenarnya ini tahun 2022 ini bukan tahun politik. Tahun 2022 ini bagaimana kekuatan yang kecil ini bukan menjadi yang besar gitu. Kekuatan yang kecil ini benar dalam menjalankan konstitusi, undang-undang pemilu gitu. Karena PMI di luar parlemen hari ini mengajukan surat membuat praksi sebanyak 34 kursi. Tentu mereka yang akan dipilih nanti itu. Kalau KPU nasional tidak kerja, berarti kerja KPU ini tidak independen gitu, terintervensi gitu. Karena partai politik ini bukan sembarang nama ini. Kalau hari ini kuatnya partai suara yang kuatnya PDIP dengan koalisinya, tapi hari ini Revolusi urutan paling RS, TU, VW, YZ tuh paling terakhir, paling porot. Karena P partai, D ini dah alfabetnya pertama sekali muncul di Indonesia kan. Ya benar, ini masalah abjad aja, urutan paling terakhir di situ. Kalau ada partai yang kuat dari PRI untuk merekomendasi kelas presiden, ya boleh. Tidak perlulah saya kawan-kawan yang foto-foto itu untuk
sampai ke KPU. Ya nggak? Ya. Cukup di sekretariat, duduk kantor, suratnya masuk. Ketika surat ini dianggap tidak ada, maka tidak ada juga calon presiden. Tidak ada juga. Ya. Karena PDIP ini dia merajut lagi itu kepada betul-betul orang PDIP yang dulu. Kalau dilihat militansi partai yang ada ini merajut dari kinerjanya Bu Mega. Jadi orangnya Bu Mega ini merekomendasi dan udah pandai gitu untuk menjadi seorang presiden ini. Akhirnya tereliminasi lah Pak Jokowi tadi gitu. Tapi alhamdulillah saya masih menerawang. Selagi dia masih tugas negara, kami dari Partai PRI simpatisan, semangat berorganisasi, meninggalkan aktivitas gerakan. Ada gerakan Islam kami tinggalkan. Ya, ini gerakan betul mungkin karena ini adalah ruang dialog publik pada adik-adik yang mahasiswa, boleh mengundang. Pertanyaannya kan ini masih jauh dari pusat ibu kota. Ya, mau lihat aja sebenarnya di pusat ibu kota itu yang bermain organisasi ini yang bukan miliknya gitu, bukan sign of belongingnya siapa gitu. Kenapa tidak tindak itu? Bagaimana pencetus, pendiri, pendesain sebuah nama partai ini dimain orang? Ya, dimain orang gitu. Gimana? Ya saya biar aja. Karena dia tidak memiliki corak, istilahnya rakus gitu dalam organisasi gitu. Yang kedua, yang ketiga, dia tereliminasi dari partai-partai itu, tak bersaing itu. Karena ini baru, dia ambil aja gitu. Tapi yang ini belum bermain gitu. Saya belum bermain, belum berkampanye, belum berorasi, belum berpidato, itu mendukung presiden gitu kan. Baru aja kerja ini udah bermain gitu. Ini membuat partai ini makin garang menang ini. Karena pemain-pemain ini kan mereka kan punya pengaruh gitu. Ya, mereka pemain partai yang tak diizinkan karena mereka punya biaya. Mohon maaf ya, benar baru kok. Akan besar ini, saya biarkan aja bermain gitu. Karena orang yang bermain ini pasti berpengaruh di sektor masyarakat. Masyarakat akan percaya sama seorang tokoh yang bermain yang saya rahasiakan. Ya, teman-teman gerakan dulu gerakan-gerakan Senturi, gerakan-gerakan anti korupsi, gerakan-gerakan kebebasan pers yang mengacu undang-undang tetapan GBHN, gerakan-gerakan pendidikan formal, non formal. Karena rakyat Indonesia ini pengetahuannya paling awal ini yang paling penting pengetahuan agama. Ketika seorang dari kelompok punk, nah ini jelas musik punk yang tak tahu agama apa-apa, hukum sholat misalnya, akan dieksternalkan. Tak mungkin orang punk utatur sekolah padahal umurnya masih aja kalah anak SMA gitu kan. Nah, inilah ada kontradiktif pandangan mata pada rakyat ini kok berbeda, berbelang dan tak berbelangnya badan ini kan perlu diedukasi juga dengan agama. Ada bagian dari situ Islam, kita ajar dengan ilmu fikihnya, apalagi tamatan-tamatan SHI. SHI ini tamatan paling gak diminati orang. Sarjana Hukum Indonesia. Ya, kalau sekarang istilahnya syariah, tak diminati orang. Karena ditakutkan terimbas radikal. Ya, terimbas radikal, terimbas fanatik terhadap agama di NKRI gitu. Karena inilah fondasi kami gitu.
Saya sendiri memang tamatan SAI, tidak sebesar kampus yang dibikin oleh negara hari ini, Kemenak hari ini, pendidikan dinas kementerian hari ini itu. Karena tujuan hidup ini kalau tidak belajar maka kita tidak akan pandai dan tidak berpengetahuan. Akhirnya pernah berpengalaman ngajar pondok, walaupun punya senior di kampus, salah satu kampus Jakarta itu menjadi asik itu ngajar ilmu fikih, ilmu baca Quran, ilmu ngaji. Karena ilmu ini ketika diajar tidak tahunan itu. Ketika dia anggap sudah bisa, paham, kenal huruf, udah selesai itu. Dan mereka bisa belajar sendiri dan bisa menghafal dan bisa membaca. Ini kaidah Islam ini kan banyaknya lagi Arab dan berbahasa Arab itu untuknya apa? Apalagi doa-doa kan. Karena ini adalah pesan moral, nilai edukasi Islam yang tak disepelekan, tak dilupakan, dan tidak diremehkan. Nah, inilah kaidah yang mengandung menjalankan undang-undang umat beragama. Istilahnya kalau dalam bahasa Quran ini lakum dinukum waliyadin gitu. Bagiku agamaku, bagimu agamamu. Hari ini Indonesia dibuat toleransi gitu kan. Ketika ada toleransi berarti harus ada, ya saya pikir ada debat itu antara agama gitu kan. Kalau dia ini mau menjadi tokoh dunia, mereka harus berdebat bukan di kampus, di TV gitu. Tokoh agama ini pandangannya terhadap perang, ya pengaruh gitu. Karena kebijakan mereka ini adalah bertentangan dengan kaidah yang dikatakan kitab-kitab itu. Produk hukum agama ini kan kita, kalau Islam kalau nggak Quran, hadis. Kalau agama lain kan ada Injilnya, ada Wedanya, ada kitab Hindunya, ya. Dan ini tak terekspos, dan ini selalu aja mengambil pesan dari luar, pemikir-pemikir agama dari luar. Akhirnya orang ini belajar agamanya luar, harus sana, harus keluar internasional belajar agama selain Islam gitu. Karena kaidah Islam ini udah terbukukan itu, tercetakkan itu, terpelajarkan itu, dan terdata itu orang-orang yang di Indonesia ini lahirnya dah keturunan Islam gitu. Ya. Karena ini bagian dari kemajuan agama. Bagaimana agama Islam maju, ya beginilah pemikir-pemikir sampai sekarang. Kalau mereka tidak ada pemikir agama, berarti mereka penentang agama gitu aja. Apapun agama tentangnya, karena dia di agamanya mereka ini tidak sehat, tidak berpikir sehat untuk agamanya. Kalau Islam masih, ya masih ketawa-ketawa, masih komen-komen gitu. Selagi masih ada kesempatan untuk belajar di negara ini, ya belajar sebelum untuk kerja kan ini. Agar mereka ini besok ketika sudah tidak kerja, mereka bisa jadi guru, pengajar itu, monitoring gagasan itu, public speaking, ceramah mereka gitu. Walaupun dibayar 100.000 ceramah dapat juga itu, tapi kalau 10 udah 1 juta kan, 10 tempat kan itu, 10 kabupaten itu kan, gak usah banyak-banyak kan, 100.000 balik dia kan itu, 10. Kalau hitungan ceramah 1 jam itu dari 24 jam itu sekitar 10 jam dari pagi, 1 jam pindah kabupaten, jaraknya tempuh ini pakai telepon ini kirim, udah pakai laptop orang jamaah situ kan itu. Ini pesan yang ini sampai karena kaidah Islam ini orang rindu dengan pengetahuan ini Islam itu gitu. Tapi kalau tidak digerakkan, kalau tidak dikomentasi, kalau tidak diomongkan bicara sendiri,
apalagi melalui aplikasi yang canggih hari ini dengan kameranya gitu, maka tidak bisa dinilai lah. Bagaimana masyarakat mau menilai bahwa ini adalah penting gitu. Kalau bicara masalah politik ini ya mudah tersentuhkan lah gitu. Ya namanya kan ruang diskusi ini kan tidak perlu berkantor. Kantor ini tempat kumpul dan bertatap muka gitu. Ada orangnya gitu, walaupun tidak banyak, tapi yang bersifat penting kayak gini tidak direspon pemerintah. Jadi kami pun tidak pro juga gerakan harus 2 periode gitu. Kalau tidak direspon berarti PRI dituding tidak pro undang-undang ini gitu. Ya bahkan merekomendasi, mau tak mau saya dah berniat kemarin tidak merekomendasi kan di surat itu, karena lihat calon kandidatnya ada beberapa orang dari PDIP. Yang paling kuat ini Kak Puan, anaknya Taufik Kemas. Ya Kak Puan ini kan anak Taufik Kemas. Bang Akhi kan gitu, Bang Akhi, ada Mas Ganjar Jawa Tengah gubernur yang menggantikan posisi RI yang gitu kan. Karena ini adalah baik, mereka akan harus mempersiapkan kadernya di PDIP internal itu, karena PDIP ini bukan punyanya Pak Jokowi gitu. Selagi saya masih tugas negara menulis mengumpul berita PIM namanya Pers Istana Merdeka ini, bisa di searching aja di mana keberadaan orang-orang Istana Merdeka yang kabinet ini, ruang kerjanya, kunjungannya ini, itulah dia hanya sebuah nama, tapi tim kerjanya kan mereka ini kan dibayar, dikontak oleh Biro Pers Istana Merdeka ini. Tidak banyak itu, sekitar 150 orang itu yang memakai ID khusus, kamera yang disiapkan oleh negara ini untuk membantu tugas persalinan ekspos terhadap publik Indonesia ini, yang saya cover di internet bagaimana mudah ada searching orang itu aja. Karena ini adalah terpaksa lah membuat aplikasi lain gitu kan, karena kerja saya ini biasanya bertentangan dengan orang yang hobi hacker. Bukan saya hacker, bukan gitu. Saya ini aplikasinya biasa ya biasa, cuma pernah belajar sedikit banyaknya tentang sistem monitor. Ya namanya sistem monitor remote gitu aja. Karena aplikasi yang ada laptop ini kan berbentuk elektro, yang dimasuk ini adalah energi listrik. Mungkin lemah elektro ini untuk mengcover sebuah gagasan gitu kan. Bagaimana jika ini terus menerus ini, karena hacker ini dicek Indonesia nih paling banyak belajar hacker. Akhirnya ketika mereka selesai, mereka masuk kepolisian. Akhirnya data rakyat ini yang dianggap membahayakan, melindungi rakyat dengan hacker lah. Tapi saya analisis saja kerja masyarakat ini, kerja aja sengaja, polisi gitu. Akhirnya akan ada timbulan marah itu kan, karena bukan tidak bisa itu, karena kerja kayak gini tidak betul, tidak benar lah, tak baik untuk ya, apalagi berkonten-konten aktif ini kan, aktif sosmed lah. Ada tuh aplikasi Bigo dulu kan, sekarang di Twitter. Dulu tuh masih sistem email Google, Yahoo Mail. Sekarang udah pakai aplikasi yang ketika aplikasi ini tidak bisa membayar domain, namanya domain, tidak bisa membayar domain sebuah situs web di Amerika, maka inisial ada com, id, org, net, ada co id ya,
Karena Indonesia ini kerja kan di Indonesia, bukan di Amerika. Akhirnya Amerika delete kontak, akhirnya membuat beberapa aktivis jurnalis confirm kerja data Indonesia ini banyaknya di mana untuk di on off lagi, akhirnya muncul aja di handphone sekarang, smartphone. Karena data kita ini lagi diamankan oleh produk perusahaan HP. Kalau di HP ini Facebook bisa dibuka, tapi kalau Google ini ada beberapa aplikasi yang seperti yang saya sebutkan tadi ini tidak bisa karena permohonan untuk tidak bisa mengakses Facebook itu, agar fokus pada kerja nulis blogger yang bersifat media online, karena lagi hobi-hobi nulis. Karena ini tempatnya di desa, ya beginilah suasananya, ya beginilah nunggu maghrib, nunggu malam, ya ya. Data yang paling benar itu adalah rekomendasi DPR RI. Ya, saya juga berniat untuk menjadi DPR RI. Kalau dari masyarakat Kanas Riau memilih pada surat suara pertama dari gerakan Partai PRI ini, ya mengambil status kenegaraan, namanya kepegawaian negara kan. Hanya sekitar 34 orang, karena baru untuk modal belajar, untuk modal kerja, untuk modal makan, minum, membahagiakan keluarga kan. Ini kan yang kalian paham lah, tanpa berat badan, tanpa sakit kayak tentara itu kan. Sakit jadi tentara yang sakit, karena hobinya ya ginilah. Akhirnya merekomendasi nama-nama yang foto kenal nggak dikenal itu diambil secara acak gitu, karena aktivitas ini dianggap berbahaya gitu, sipil ini berbahaya gitu. Apalagi daerah Papua sana, masa orang sekelas OPM ini masih sempat berfoto di pantai gitu kan, itu bahaya. Kita rekrut jadi negara kan, siapa tahu daerah-daerah yang terpencil di Jakarta nanti bisa membantu sedikit banyak, datang orang kampung dapat makan selera kota, masakan kota gitu. Karena dulu pernah kuliah sudah malas ke Jakarta. Ya nggak ada teman, karena nggak ada teman aja. Karena yang ikut ini kan ada mahasiswa kuliah ini kan nggak ganggu aktivitasnya. Karena aktivitas ini aktivitas organisasi parpol ini kan tidak dibiayai negara. Ini betul hasil dari musyawarah, kaji, membaca sejarah ini, betul gak ada nama revolusi. Sejarah revolusi ini akhirnya membuat saya aktif lagi lah, ya aktif berkomentasi, dulu berorasi kan, ya menganalisis beberapa media, memeta wacana kerja yang bersifat istilahnya ini ada tempatnya mandai gitu, buat sendiri. Permohonan hutang itu kepada bank itu kan membuat lain susah, karena sebenarnya orang bank ini tak bekerja di negara ini, karena dia memakai logika religion, agama ini nggak mungkin orang bank ini membantu sebuah agama itu. Bagaimana caranya ini? Ya orang yang berijazah apa aja lah, orang yang kuliah, orang yang capek itulah, walaupun tidak banyak gajinya, tapi mereka dapatlah untuk bekerja. Kerja ini adalah bukan tuntutan bagi saya. Kerja ini adalah pengalaman. Kalau orang tidak pengalaman dari bidang IT, mereka akan stres, mereka akan gila, mereka akan lupa, mereka akan menghabiskan uang untuk membeli hal-hal yang baru lagi, update yang baru, pokoknya serba baru itu, karena dia tidak berhasil menguasai sebuah sistem aplikasi. Sebenarnya ini yang kalian pelajari itu di kampus itu, ikutlah aja yang di kampus. Ada namanya Wikipedia, tempat sejarah-sejarah, belajar sejarah. Karena buku ini sekian 20,5% lah
yang masuk di kepala. Lainnya ini adalah diskusi, membaca sebuah informasi media. Kalau tak terekspos, tak sampaikan, ya keberhasilannya sebuah partai ini bukan dari seorang presiden, bukan. Keberhasilan partai ini ya ketika mereka ini bernegara dan tidak terjerat dengan undang korupsi gitu. Sanggup tidak sanggupnya ini dalam kaidah keuangan negara APBN yang dianggarkan ini, mereka ini menjadi tolak ukur masyarakat ketika dana dalam keputusan DPR-nya lebih dari 200 juta rupiah, bisa 3 miliar misalnya untuk sebuah kebijakan, mereka tidak berani mengambil dan tidak mau berisiko dengan undang-undang KPK, berarti mereka selalu diteropong rakyat, dan kebijakan mereka di DPR RI ini menjadi peluang nih untuk orang-orang yang berani. 34 orang ini orang-orang yang berani sebenarnya yang saya rahasiakan nih statusnya, tapi karena ini adalah permohonan gagasan baru itu melawan politik yang garang ini kayak gitu. Merahnya garang, orangnya biasa aja, Puan Maharani, orangnya biasa itu, tapi logonya garang gitu ya, harus diikat-ikat dikit gitu kan dengan tali biar tumbang gitu. Ya, karena ini adalah analisis yang tak ada di media. Nanti saya akan upload di YouTube nih, saya akan booming ini seperti Deddy Corbuzier. Ya, dia kan booming kan di apa ya kan? Nanti di YouTube ID saya kan ada namanya lengkap untuk Fahmi Nizam. Kemarin membuat aplikasi Micros. Mana Micros ini data yang sudah dibayar, kan mereka kan kerja dibayar, sedang mengamankan data untuk dia yang di Micros ini ya belum ada aja lagi untuk membayar kerja saya di negara ini ya. Nah, sepele ya untuk bisa dilekar orang ini kan payah gitu. Ya karena ruang kerjanya terbatas, memang kenal saya tapi saya nggak kenal itu. Ya bagaimana cara perkenalan yang baik itu agar saya dapat mengambil soft copy dari file Anda kerja yang dibayar banyak mahal oleh negara ini, saya pindah sini untuk menjadi permanen, dan akhirnya Anda ada yang terkenal terus dilekar gitu karena bersifat original. Akhirnya buatlah logo Micros huruf N gitu kan, iya huruf N, warna merah, warna hijau, warna biru, dua itu aja nah. Karena ini adalah pakai aplikasi blogger yang bisa diekspos di Google namanya, dan Anda harus membuat blogger juga untuk berteman, untuk mengenali informasi seperti Facebook juga. Tapi belum ada kesempatan nih untuk membuka sebuah aplikasi blogger menjadi Facebook, sistemnya kayak Facebook. Karena blogger ini kan lama, belum ada kesempatan. Entah, mungkin satu saat ini akan seperti Opera. Saya mau nyontoh Opera. Opera ini ada Facebook, ada ininya gitu. Saya mau contoh gimana bisa gitu. Jadi saya mau rubah blogger menjadi kayak chatting gitu, bisa chatting gitu. Karena blogger ini kan saya belum dapat sandi bloggernya, saya belum dapat persetujuan dari blogger dunianya. Yang web blogger ini sebenarnya macam Facebook nanti gitu, namanya Facebook ini blogger, tapi ini kan pesan tulisan yang dibuat di Google. Surel namanya, Surel URL http www gitu kan. Www kan dalam bentuk domain .com itu. Kalau http ini tanpa jaringan pun bisa, tanpa online pun bisa, karena kan dia men-setting dulu untuk di-upload itu. Apalagi buat aplikasi game, aplikasi software yang sederhana ini, tapi menolong orang datanya tersimpan. Ketika dia diinstal, data yang mau di-delete, dia copy, mau paste, tetap dia udah menjadi permanen dalam itu. Data tetap itu namanya MP3. Ya entah suara-suara, entah lagu-lagu, entah ceramah-ceramah ya kan. Ya baru aja
selesai merekomendasi presiden. Entah kan dari persetujuan ini, surat inilah paling penting untuk disampaikan KPU, karena surat suara ini kan KPU kan cari-cari foto. Nah, sebagian foto ada, yang sebagian nama yang tidak ada itu kan tinggal di searching aja data pemerintahan, kan ada tokoh negara itulah ada. Yang lain yang kosong ini bukannya tidak kenal, tapi ada namanya yang di Bengkulu ini, media yang di daerah provinsi Bengkulu ini malah kena hacker. Sebenarnya aku lagi pantau aktivitas daerah gitu, apa kejadian daerah, korupsinya apa kan gitu kan, dapat dibela hukum, pembelaan hukum, pengacara kan, mereka kan butuh bacaan kayak gini, butuh gitu. Akhirnya tak bisa hanya foto, dan aku nih tertariknya ada hijab kayak gini, udahlah. Ada juga yang macam Kak Irina Zubir, searching gitu foto itu pula aku minat kayak gitu. Begitulah, dapat sebegum pakai helmet, ya pakai helmet, sama tahu orang tukang di sana Jawa Barat tuh milih dia semua nanti masuk BRI. Tetap pengarahannya ketika sudah kantor di Praksi Senayan, ya teknisnya nanti kita atur, saya buka itu ini. Karena DPP ini kan belum ada kantornya di Manggarai. Saya pengen taruh di Manggarai seperti kontrakan ini kan, belum ada biaya kan, belum jadi pejabat negara seperti orang-orang itu ini. Saya tengok yang jadi pejabat ini kan muda-muda, ya muda-muda, dan ya begitulah kan, nggak sama kan. Parlemen kita kan nggak sama dengan parlemennya Amerika gitu. Akhirnya saya tulis kritikan yang benar-benarnya, undang-undangnya saya pegang dulu. Walaupun dapat logo KPU-nya gitu, dapat logo Garuda itu bukan logo KPU, itu Garuda. Karena ini adalah uji coba, maka adalah intelektual, ya namanya adalah funding, pendiri negara punya keuangan negara kan, orang parpol. Nggak mungkin saya kebagian di negara ini orang parpol. Orang parpol ini kan yang punya tulisan negara kan gitu. Karena ini adalah keuangan, ya untuk ngopi, makan minum ngopi aja lah, nyimpan gagasan intelektual itu. Ada di laptop yang soft copy-nya, ada yang di internet yang bisa diakses, nggak bisa diakses, itu tergantung orang tuh lah. Kalau tidak bisa juga, berarti tentara atau polisi belum tahu orang niat berpolitik tidaknya gitu. Ya, karena walaupun itu DPR, memang itulah DPR gitu. Karena mereka tugas negara, kalau tidak sah kan ngambek gitu ya. Salah siapa? Itu salahlah institusi Anda yang banyak salahnya ini, pelanggaran hukum di dunia ini, karena Anda ini memakai politik Jepang terhadap melawan kebijakan Amerika di Indonesia, itu aja. Ya, karena Anda Islam betul di negara Indonesia ini. Ya, Islam betul. Kami belajar begini karena saya punya teman yang masih senasib sama saya, dan saya memberitahunya lewat YouTube aja, dan biar ketawa-ketawa. Akhirnya meninggalkan ruang politik dan latihan musik lagi gitu ya.